Oke, selamat malam semua. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, selamat Ah, malam, ya. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk di minggu pertama ya kalau kuliah. Kalau yang pas pagi tadi full offline. Kalau yang pas malam masih hybrid katanya. Masih offline sama online. Kita kuliah proses bahasa alami atau yang sering dikenal dengan NLP ya, Natural Language Processing. Jadi minggu pertama ini kita tidak akan terlalu banyak membahas materi. Kita akan perkenalan dulu. Jadi saya minta teman-teman memperkenalkan diri, dari nama, terus di sini tinggalnya di mana, alamat tinggal sekarang di mana, sama kalau bekerjanya di mana. Di sini ada beberapa yang sudah kenal saya, ada juga yang belum. Kenalkan dulu ya. Oke, nama saya Muhammad Yusuf. Saya lahir di Bandung Barat. Ya, saya menempuh S1 di Stimik Raharja dan lulus tahun 2018. Itu lokasinya di Tangsit, depan Mall Tangsit. Kalau teman-teman sering lewat tuh, ya depannya ada kampus itu namanya Stimik Raharja. Kalau sekarang ganti namanya jadi bisa Raharja kalau nggak salah, jadi UR. Lalu saya menempuh S2 di Amikom Yogyakarta dan lulus tahun 2021. Ini kontak saya, silakan di save nomor telepon dan email. Kalau ada yang tanya soal mata kuliah atau tentang tugas, ya kedepannya silakan di kontak saja di saya. Nah, untuk memudahkan komunikasi, kita bikin aja satu grup ya di WhatsApp. Saya akan nanti perwakilan di nanti tinggal di add nomor saya. Nah, saya minta teman-teman untuk memperkenalkan diri sebelum masuk ke kontrak perkuliahan. Nah, saya mau berkenalan sama Mas Hendri Taswin hadir. Mas Hendri, oh, afternoon. Mas Mufid, Hadir, Pak.
Mas, silakan perkenalkan diri, Mas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mufi Triyono. Ya, Saya tinggal di Depok. Depok, Pak, dekat loh. Kenapa, Pak? Dekat berarti sama Tangsel. 1 jaman, Pak. Kalau di map Kerja di mana, Mas? saya masih bantu-bantu ini sih, Pak. Buat web. Oh, ya bagus, Mas. Freelance gitu. Iya, Pak. Oh, Udah, Pak. oh. Terima kasih, Mas Mufid. Oke, makasih, Pak. Lanjut, Mas Ponsianus. Ya Pak, suara saya masuk Pak. Ya, perkenalkan diri, Mas. Selamat malam semuanya. Saya Ponsianus Prayogo. Saya tinggal di perbatasan Jakarta sama Tangerang. Kurang kenceng, Mas, suaranya, Mas. Selamat malam semuanya. Saya dari Ponsianus. Saya tinggal di perbatasan Tangerang. Sekarang domisilinya. Perbatasan Tangerang. Iya, Jakarta sama Tangerang. Oh, Jakarta sama Tangsel berarti ya? Tangerang Kota Pak. Oh, Tangerang Kota. Mm-mm. Kalau kerjaan sih saya saat ini belum bekerja. Masih belajar bahasa pemrograman sih Pak. Oh, oh. Jadi bisa belajar sama Mas Romi, kayaknya Mas Romi udah ahlinya. Ya, terima kasih Pak. Oke, lanjut Mas Romi. Ya, halo Pak. Ya, Mas Romi. Ya, perkenalkan nama saya Romi. Tinggal di Pamulang, Bukit Pamulang Indah. Saat ini bekerja di Diskominfo Tangsel. Ya, Pak. Terima kasih, Mas. Lanjut Mbak Ita. Saya Ita Krisnawati, saya tinggal di Jogja, sekarang bekerja. Mati, Mbak. Iya, Ya. Di unmute dulu. Kerja di mana, Mbak Ita? kerja di online shop. Oh, masuk. Ya. Oke, kasih, Mbak Ita. Lanjut Mas Rizky. Iya Pak. Halo, selamat malam semua. Saya Rizky Subagja. Saya tinggal di perbatasan Tangsel dan Bogor. Pekerjaan saya mobile developer Pak. Oh, mobile. Iya, Di Pak. perusahaan atau freelance? Di perusahaan Pak, IT konsultan. Oh, perusahaan. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Rizky. Mas Edi Rasidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Edi. Saya tinggal di daerah Tangsel.
Saat ini saya bekerja di Diskominfo, Pak. Terima kasih. Mas Adi, terima kasih. Lanjut Mas Ilham. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hamdi Kaputra. Saya berasal dari Padang, Pak. Padang, oh, lumayan Iya, jauh. Padang, Pak. Pekerjaan nganggur, Pak. Pengacara. Iya, pengacara, pengurusnya acara, Pak. Nah, Terima kasih Mas Ilham. ya, Pak. Oke, makasih. Ya, Pak. Lanjut Masih, Pak. Mas Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Hakim, Pak. Ya, Tinggal di Rawabuntu. Saat ini sedang tidak bekerja, Pak. oke. Terima kasih. Lanjut Mas Ali Usman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Usman. Saya berasal dari Surabaya, cuman sekarang tinggal di Rawabuntu. Pekerjaan penetration tester, Pak. Oh, ini ya, pen Oke. tester. Mungkin itu aja sih, Pak. Oke. Freelance atau udah ke perusahaan? Keduanya, Pak. Freelance iya, jadi security consultant juga iya. Tapi udah dua-duanya. Iya. Baik, terima kasih kalau Terima tidak kasih. ada yang ditanyakan. Lanjut Mas Habibi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi. Saat ini saya tinggal di Cikokol, Pak, di Kokol. Tangerang. Nah, dekat kampus saya dulu tuh. Cikokol juga ya, Pak? Iya, depan Mall Tars itu. Oh, depan Mall Tang City. Iya, ada kampus kan? Raharja ya? Apa UMT? Iya, iya Raharja. Oh, Raharja. Ya, deket sih, Pak. Saat ini saya lagi kerja, Pak. Cuman kan berhubung kerjanya di shift, Pak. Jadi kemungkinan minggu depan itu kan shift malam. Masuk jam 7. Jadi kayaknya nggak bisa ngikutin mata kuliah Bapak ini Pak minggu depan. Apa-apa, tinggal kabarin aja dulu saya. Iya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Mungkin itu aja Pak. Oke, Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mas Kholis. Satu lagi. Iya Pak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kholis Taufik Rohman. Untuk tinggal di Tangerang Kabupaten, Pak. Kerja di mana Mas? Atau belum kerja? Untuk kerja sih masih belum, Pak. Oke. Cuman pernah sempat sih di Badan Pusat Statistik. Oh, BPS. Iya, BPS. Ya Pak, terima kasih. Solis. Kita masuk di kontrak perkuliahan ya. Mata kuliah kita untuk pengambilan nilai UAS itu 30%. Jadi usahakan untuk ikut UAS. Karena kalau nggak ikut itu agak sulit ya buat dapat nilai B apalagi A. Terus untuk UTS itu 20%. Lalu untuk tugas
itu 30%, lumayan. Nanti saya bagi teori dan praktik untuk tugasnya. Untuk presensi ada 15%. Nah, untuk batasan minimal presensi di ITS ini belum diatur ya regulasinya. Biasanya kalau di kampus-kampus lain itu untuk lulus dari satu matkul harus ada minimal presensi 8 kali dalam satu semester. Kalau di ITS ini belum diatur. Diusahakan untuk selalu masuk ya. Kontrak perkuliahan kita. Oke, ada yang mau tanyakan? Mengenai kontrak perkuliahan. Belum ada ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya mau memberikan pesan, saya mau menyampaikan pesan dari Profesor Dr. Dedi Mulyasana, MPD ya, mengenai apa sih itu pendidikan. Saya mengambil dua slide presentasi dari beliau. Yang pertama itu mengenai pendidikan. Ya, jadi pendidikan adalah proses pembebasan manusia dari kemalasan, keburukan, dan kesia-siaan pemrosesan pematangan kualitas hidup. Itu poin pertama. Lalu poin kedua, pendidikan tanpa mendidik hati nurani dan keimanan bukanlah pendidikan, tapi hanya sebatas pengajaran saja. Ya, jadi pendidikan yang benar itu harusnya mendidik hati nurani dan keimanan. Ya. Kalau hanya sekedar penyampaian materi, itu hanya sebatas pengajaran, bukan sampai ke pendidikan. Lalu pendidikan adalah alat hidup dan alat mempertanggungjawabkan kehidupan setelah hidup, setelah kita mati. Lalu di sini ada poin kesimpulan yang beliau sampaikan, yaitu membangun pendidikan tidak identik dengan membangun gedung, jalan, dan jembatan yang hanya diukur dari fisik dan angka-angka statistik ya. Jadi tidak hanya melulu soal nilai di akhir atau nilai yang bisa teman-teman pampang di transkrip nilai ya. Jauh dari itu, membangun pendidikan adalah membangun karakter, jiwa, dan pemikiran serta proses penyembuhan mahasiswa dari kemalasan dan keburukan. Itu poin terpenting dalam pendidikan. Ini slide terakhir dari beliau. Ini kinerja bermutu. Ada 3 poin. Yang pertama, itu tidak mematok sukses, karena sukses ada di balik takdir, dan takdir itu hak mutlak Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu fokuslah pada kinerja bermutu dengan membangun spirit, semangat ya, dan tanggung jawab untuk menjadi yang terbaik dalam berbagai hal. Itu poin pertama. Lalu poin kedua, bila ingin sukses, jangan keluar dari zona nyaman. Mungkin yang kekinian kan kita keluar dari zona nyaman gitu kan ya. Jadi saya sepemikiran dengan beliau. Tapi buat semua zona itu menjadi nyaman, kata dari Profesor Dr. Dedi Mulyasana. Ya. Sebelum kita loncat ke zona yang lain, pastikan kita memperlebar zona nyaman kita dan buat semua zona menjadi nyaman. Itu poinnya. Nah, lalu poin terakhir, poin 3 ini, bahagia dulu untuk meraih sukses, bukan mengejar sukses untuk bahagia. Di saat teman-teman mengejar kesuksesan, pastikan teman-teman itu bahagia dalam melalui prosesnya. Karena orang yang bahagia itu akan lebih santai ya, akan lebih rileks dalam mengerjakan berbagai hal. Itu poin-poin yang ingin disampaikan dari Profesor Dr. Dedi Mulyasana kepada teman-teman semua.
Oke, kita masuk di materi pertama kita. Di sini ada 2 poin. Yang pertama mengenai konsep dasar data. Di apa sih itu data? Dan yang kedua apa itu NLP. Oke, kita masuk di poin pertama yaitu konsep dasar dari data. Menurut teman-teman, kalau dengar kata data, ya, data itu apa sih? Ada yang mau berpendapat apa itu data? Silahkan. Oke, izin menjawab Pak. Ya, silahkan. Perihal apa itu data. Kalau dari saya sendiri itu data adalah kumpulan informasi atau fakta atau nilai dalam bentuk yang dapat dipahami oleh manusia atau mesin. Informasi. Untuk data sendiri itu biasanya dapat berupa angka, teks atau gambar, bahkan suara, atau jenis informasi lainnya yang dapat direkam biasanya, direkam sama disimpan sih Pak. Oke. Kemudian data sendiri juga biasanya dapat diolah dan dianalisis atau digunakan untuk berbagai tujuan. Mungkin itu aja sih Pak, kalau dari sudut pandang saya mengenai apa itu data. Oke. Informasi, fakta bisa berupa angka atau Informasi, fakta atau yang nilai dalam bentuk yang dapat dipahami oleh manusia atau mesin. oke. Itu secara garis besarnya. Yang tersimpan ya. Iya, yang tersimpan. Yang lain ada yang pendapat? Kayaknya sudah dirangkum sama Mas Ali Usman, kayaknya udah mantap. Yang lain silakan pendapat. Kayaknya udah terwakili ya jawabannya sama Mas Ali. Bener ya? Kumpulan informasi, fakta bisa berbentuk angka itu yang tersimpan ya, yang bisa dimengerti oleh manusia maupun mesin. Dan poin terpenting adalah tersimpan ini. Ya. Di informasi itu setelah data itu diproses baru nanti akan berubah menjadi informasi bentuknya. Masuk. Baru di kelas ini saya dapat penjelasan data lengkap saya Mas Ali Usman. Mas Ali sering dipanggil apa Mas Ali atau Mas Usman? Biasa sih dipanggil Ali Pak. Ali. Ya. Kita akan setelah tadi kita tahu apa itu data, kita akan coba membahas bagaimana sih data itu bisa menjadi kebijakan yang bisa kita ambil atau perusahaan ambil. Ada beberapa step yang biasanya dilalui. Nah, data ini hasil akhirnya kan hasil akhir yang ingin dicapai oleh data learning atau machine learning itu bagaimana pengambil keputusan bisa dimudahkan ya. Dan akhirnya adalah pengambil keputusan kan di akhirnya.
Nah, yang pertama itu kita olah dari data itu menjadi informasi. Nah, kalau data kan tidak membawa informasi ya, tidak membawa yang bisa dibaca oleh eh, manajer atau pengambil keputusan. Yang teman-teman familiar dengan tabel di database, ya, itu kan hanya berupa angka atau data-data saja. Nah, untuk dapat menjadi informasi itu harus diolah, baik itu berbentuk report atau gambar, diagram, dan lain sebagainya yang bisa dicerna oleh pengambil keputusan. Nah, contoh data yang diolah menjadi informasi, contohnya ada data kehadiran karyawan. Ini data kehadiran karyawan kan kalau bentuknya dalam database, bisa teman-teman bayangkan ya, ada ID karyawan, terus tanggal, lalu statusnya, apakah dia hadir, ataukah tidak hadir, ataukah telat, ataukah izin. Ya, data kehadiran karyawan. Nah, untuk menjadi informasi, maka data kehadiran karyawan ini harus diubah. Misalnya dalam bentuk laporan. Misalnya setelah data kehadiran karyawan ini diolah menjadi informasi, contohnya didapatkan kalau hari Senin itu, misalnya setelah direkap 1 bulan, hari Senin itu yang hadir tepat waktu contohnya dari misalnya 100 orang itu ada 70 yang ada tepat waktu, lalu 30 lagi 30 orang itu sisanya ini hadir cuman statusnya telat. Ini poin pertama. Terus poin kedua, misalnya di hari Selasa tepat waktu semua, terus di hari Rabu tepat waktu. Nah, kita fokus dari Senin dulu ya. Nah, di hari Senin kenapa banyak yang terlambat? Karena beragam alasan. Ada yang emang kecapean di hari Sabtu Minggunya karena habis liburan ya, atau juga karena rumahnya jauh dari perusahaan. Jadi mengakibatkan banyak yang telat, yang terlambat. Itu ini informasi. Oke, biar kita satu frekuensi, saya minta pendapat teman-teman. Apa aja data yang bisa kita ubah menjadi informasi selain data kehadiran karyawan ini? Silahkan. Saya kasih contoh lagi ya. Misalnya data kunjungan wisata misalnya di taman lah ya. Nah, setelah direkap di 1 bulan, ternyata di minggu pertama itu banyak sekali pengunjung dibanding minggu kedua, ketiga, keempat. Gitu. Itu contoh dari data belum menjadi informasi. Share screen. Share screen saya terlihat nggak, teman-teman? Enggak, Pak.
Bisa enggak? Oh, oke. Sekarang terlihat belum? Masih belum, Pak. Belum terlihat ya? Belum, Pak. Nggak kelihatan. Apa no kok house gitu ya? Udah share screen nih. Coba adminnya online. Ya, share. Oh, IP-nya dibatas sama hostnya. Bentar ya.
Udah muncul belum? Udah ya? Sudah, Pak. Oke. Untuk diingetin tadi sama Mas Edi. Kasih Mas Edi. Lanjut ya. Kita mau bahas dari awalnya bentuknya data, ya, fakta-fakta yang tersimpan itu berubah menjadi informasi. Ini kita masuk di proses kedua, itu informasi. Contoh datanya misalnya data kehadiran karyawan di sebuah perusahaan. Kalau teman-teman bisa bayangkan yang biasanya berkutat di database, ya bentuknya paling data karyawan, terus tanggal sama status ya, itu berupa data. Lalu kita ubah menjadi informasi. Contohnya informasi yang kita ambil dalam 1 bulan itu di hari Senin itu hadir tepat waktu itu ada 70 orang dan hadir hanya seharusnya terlambat itu 30 orang dengan beberapa alasan contohnya. Maka ya kecapean di hari Sabtu dan Minggunya, itu juga dia jaraknya jauh antara rumah sama perusahaan, atau juga macet juga bisa jadi ya. Ini contoh proses pertama. Nah, biar kita satu frekuensi, saya minta beberapa sampel dari teman-teman kalau terpikir data yang berubah menjadi informasi itu studi kasusnya apa sih yang biasa ditemui setiap hari. Silahkan, ada yang pendapat. Mas Ali mungkin mau berpendapat contoh data yang belum jadi informasi yang bisa ditemui setiap hari apa sih? Pak, izin mau jawab. Boleh Mas Polis. Untuk data informasi mungkin seperti kayak barang ya Pak. Kayak untuk stok barang awal dan laku berapa dan stok sisa gitu. Ya benar. Jadi penjualan barang gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Informasi akhirnya nanti yang terjual berapa, sisa berapa gitu ya. Return Iya, berapa. iya Pak, betul Pak. Ya benar seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Yang lain, ada yang pendapat? Tolong lanjut aja ya. Ada lagi? Silakan. Jawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin di rumah sakit lah ya. Data rumah Ada sakit. data-data pasien kayak gitu, Pak. Informasi apa yang bisa diambil dari rumah sakit? Ya, informasi data misalkan di suatu daerah gitu, Oh, kayak bisa. yang ada rumah sakit mungkin data orang yang sering berobat, data pasien-pasien atau data yang telah sembuh gitu, Pak. Ya, bisa. Atau bisa jadi. Ataupun ya bisa di ini juga bisa sih data ke kelurahan gitu kan, data-data penduduk. Sebaran mungkin ya, sebaran pasien di rumah sakit itu. Iya, betul. Kan warga mana? Ya, bisa. Itu juga lebih jauh, misalnya penyakit yang lagi trending gitu ya. Kan trending. Iya. Lebih banyak itu apa sih? Kalau malaria, DBD itu lagi naik, itu kan bisa jadi informasi yang penting untuk pemerintah. Iya. Benar-benar Mas Islam,
Oke. Dipanggil apa biasanya? Ramdes aja Pak. Ramdes. Ya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi contohnya dari masuk jadi residi seperti persyaratan, surat masuk dan surat keluar ya, bisa jadi informasi ada berapa jumlah suratan masuk, ada berapa jumlah suratan keluar, seperti itu ya, bisa dia dari mana pengiriman suratnya, terus seberapa sering surat masuk itu hadir di minggu pertama, yang kedua dan minggu ketiga. Ya, benar Mas Adi. Nah, itu proses kedua ya, setelah dari data menjadi informasi. Lalu proses ketiga adalah setelah data berubah informasi akan menjadi pengetahuan. Ini proses ketiga. Nah, pengetahuan apa yang kita bisa ambil dan informasi dipaparkan. Ternyata hari Senin itu banyak yang terlambat. Itu setelah direkap di 1 bulan itu. Nah, ini pengetahuan bisa kita ambil dari informasi yang dipaparkan. Sebenarnya karyawan terlambat di hari Senin. Dan endingnya atau akhirnya ini adalah kebijakan. Nah, setelah manajer mendapatkan informasi seperti ini, nah, apa yang bisa diambil? Ada berapa opsi yang bisa diambil? Pertama, apakah akan memberikan skor atau pengurangan gaji untuk karyawan yang terlambat di hari Senin, atau juga opsi kedua yaitu menaikkan jam masuk dari misalnya jam 8.00 menjadi jam 8.30. Nah, di sini ada dua opsi yang bisa diambil. Ini boleh, kenapa perusahaan boleh mengurangi? Karena dia punya hak ya, karena dia dirugikan kan terlambatnya karyawan. Yang kedua, bisa merubah jam masuk. Contohnya, dari jam masuk jam 8.00 ini dirubah dari jam 8.30 hari Senin. Ya, tentu perusahaan punya pemikiran masing-masing dan ada plus minusnya juga. Terus contohnya perusahaan mengambil opsi kedua karena lebih ramah terhadap karyawan ya. Lalu sini kan kekurangan jam ya, ada setengah jam nih kekurangan. Nah, maka perusahaan bisa memindahkan setengah jam ini ke hari Selasa ataupun Rabu. Misalnya di hari Selasa yang seharusnya keluarnya itu jam 4 sore itu ditambah jadi jam 4.30.
secara waktu perusahaan tidak diujikan. Nah, itu adalah piramida informasi yang akan kita pelajari satu semester ini. Bagaimana data menjadi informasi, menjadi pengetahuan, dan akhir adalah menjadi kebijakan. Apapun yang akan kita fokuskan yaitu di tahap ini. Data dan informasi menjadi pengetahuan. Adapun kebijakan itu akan diambil oleh pengambil keputusan. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Atau ada yang memberikan contohnya, contoh lain? Kalau di taman, di tempat wisata yang tadi saya kasih tahu ya, karena misalnya di minggu pertama itu lebih banyak pengetahuannya, lebih banyak yang datang, maka kebijakannya bisa jadi menambah karyawan atau menambah jam-jam waktu karyawannya bekerja untuk melayani customer atau pelanggan yang datang ke tempat wisata. Itu kebijakan bisa diambil. Dan dalam memproses ini kita akan menggunakan machine learning ke depannya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Aman? Semua aman? Aman, Pak. Aman ya. Kalau secara teori silahkan dibaca. Data yang tidak diproses memiliki arti dan hanya menunjukkan keberadaannya sendiri. Seperti data, informasi merupakan bagian yang lebih lengkap daripada data yang dilengkapi dengan deskripsi. Untuk informasi juga merupakan data yang sudah disempurnakan dengan konteks, tujuan analisis, dan metode analisis. Ada knowledge, pengetahuan, itu muncul informasi yang telah diakumulasi dari waktu ke waktu. Pengetahuan merupakan hal yang memungkinkan terjadinya transformasi dan informasi menjadi instruksi yang dapat diperoleh dengan transfer dari orang lain menuju instruksi dari orang lain. Knowledge juga disebut sebagai koleksi informasi yang dapat berguna. Nah, hasil akhir adalah kebijakan atau wisdom. Itu kebijaksanaan jadi puncak dari hierarki pencapaiannya. Nah, ini secara teori. Secara ringkasnya, jadi saya gambarkan. Ini secara sederhananya. Lalu masuk sedikit ke materi. Apa saja yang bisa kita olah dari data ini menggunakan data machine learning menurut teman-teman? Data, bentuk data apa aja yang bisa kita olah? Yang pertama pasti teks ya. Teks bisa kita olah. Selain teks, kita bisa mengolah apa lagi?
Sebentar ya.
Oke, udah menjawab ya. Gambar, oke benar gambar ya. Angka masuk ke dalam teks ya. Gitu ya. Kak, penilaian itu bentuknya angka kali ya. Suara, benar suara. Video ya betul. Pintar semua, oke. Dan lain sebagainya ada banyak data. Data historis kita di browser juga bisa diolah. Oke, contoh teks ini banyak ya di browser ini. Misalnya teks mining. Ini bagaimana kita sebagai mesin learning itu bisa mengambil kesimpulan dari satu artikel panjang ya. Pasti kesimpulannya. Tuh. Terus juga untuk teks bisa sentimen analisis. Apakah di satu paragraf ini dia isinya negatif ataukah positif. Itu banyak diterapkan di beberapa instansi baik pusat maupun di daerah ya. Bagaimana mereka memantau sosial media yang mengenai daerah mereka. Terus termasuk juga di Tangsel kita menggunakan sentiment analysis. Apa sih yang lagi trending di media sosial? Trendingnya di media sosial apa sih? Biar kita lebih cepat merespon sebelum itu lebih viral ya. Tuh, terus ada dan lain sebagainya. Lalu untuk gambar, itu image processing, ya. Gimana dari bentuk gambar itu bisa diketahui. Misalnya kita kasih gambar kucing ya, kita kasih berapa sampel gambar kucing. Setelah kita latih baru kita testing, kita kasihkan satu gambar kucing yang berbeda pose, benar nggak sih mesin learning ini memunculkan gambar nama kucing, teks kucing gitu. Ya. Di situ ada proses pembelajaran yang dulu. Kita kasih berapa sampel gambar kucing, gambar anjing dan sebagainya. Terus ini juga diterapkan di Google gambar search ya. Ya, kalau kita punya gambar, bisa masukkan ke Google Search, nanti dia akan mencari gambar yang serupa ya. Terus juga diterapkan di Facebook dulu yang pertama tuh, di image processing. Setelah kita ngupload satu foto, dia akan auto tag ya, orang ini adalah si A, orang ini adalah si B. Nah, itu image processing. Untuk angkanya sama ya, prediksi mungkin ya, hanya bentuk teks yang berbentuk dalam angka. Ini prediksi harga saham ya, apakah dia akan naik atau akan turun. Tapi kalau untuk saham kayaknya terlalu banyak teknik ya, karena di luar angka juga ada beberapa faktor non teknis ya. Lalu untuk suara, mungkin kita familiar dengan Oke Google ya. Dia kan merubah dari bentuknya suara, voice, itu berubah menjadi teks, yang akan menjadi query dalam pencarian Google-nya. Siri dan lain sebagainya. Nah, terus dalam gambar ini juga kalau teman-teman pakai fasilitas Google Translate, saat kita foto ya, foto satu teks dalam bahasa asing misalnya, itu akan dia otomatis memblok kalimat yang bisa dia translate menjadi bahasa yang ingin kita translatekan ya. Lalu yang terakhir ini ada berapa banyak contoh sebenarnya, hanya 5 yang akan kita bahas. Contoh video ini diterapkan di YouTube, yang teman-teman sudah familiar ya. Kalau kita upload satu video, terus di dalam videonya ada berapa menit
itu sama dengan video orang lain, ya dia akan memblokir, ya, itu akan di take down oleh YouTube secara otomatis. Ya, itu contoh-contoh data yang bisa diolah oleh data. Nah ini, machine learning. Oke, ini akan kita bahas di satu semester ke depan mengenai NLP. Kita akan bahas sedikit dulu. Nah, jadi NLP atau bahasa Indonesianya pemrosesan bahasa alami, agak aneh ya. Adalah sebuah teknologi mesin learning yang memberi komputer kemampuan untuk menginterpretasikan, memanipulasi, dan memahami bahasa manusia. Karena komputer itu kaku ya. Jadi bagaimana caranya seperti CS, ya, customer service, kalau kita chatting dia akan mengembalikan apa yang kita inginkan. Dan sekarang ini banyak organisasi memiliki begitu banyak data suara, teks dari berbagai saluran komunikasi seperti email, pesan teks, pesan balik, gitu, RSS, video, audio, dan banyak sekali. Organisasi tersebut menggunakan perangkat lunak atau NLP untuk memproses data ini secara otomatis, menganalisis maksud dan sentimen dalam pesan, memproses komunikasi secara real time. Nah, ini dituju oleh perusahaan itu bagaimana cara merespon komunikasi secara real time. Jadi seolah-olah kita mengobrol dengan manusia lagi, bukan dengan komputer. Oke, itu aja. Ada yang mau tanyakan sampai sini di pertemuan pertama kita? Ini absennya. Abdurrahman Hakim. Hadir, Pak. Ali Usman, hadir ya? Edi Ya, Rasid. hadir, Pak. Oke. Mas Edi, Iya, hadir, Pak. Mas Habibi, Hadir, Pak. Mas Ilham, Ilham hadir, Pak. Mbak Ita, Hadir, Pak. Mas Holis, ya, ada kayaknya. Hadir, Pak. Mas Mufid, Hadir, Pak. Mas Ponsianus, Hadir, Pak. Mbak Rafiatun, ada ya? Ada yang dapat info kemana Mbak Rafiatun? Soalnya ada di yang semester kemarin itu orangnya udah cuti atau udah keluar, cuman masih ada di daftar presensi. Ya, belum dapat info ya kemana Mbak Rafiatun. Mas Romi, Hadir, Pak. Mbak Yuni, namanya Yunisara, ada ya?
Mas Henry, Hadir, Pak. Mas Hisham, Mas Lamdes, Hadir, Pak. Mas Rizky, Hadir, Pak. Oke. Mas Yudi, ya, 1, 2, 4, ya, 4 ya. Ada yang mau di absen? Ya, tadi berarti saya belum nge-share kontak saya. Belum, Pak. Nah, ya. Oke, silakan di save dulu kontak saya. Udah. Oke, selesai cukup ya untuk hari ini. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Ya, kita akan membahas NLP ini 1 semester ke depan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa untuk kita semua. Saya cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.